Baik, saya ingin menjelaskan kembali terkait aplikasi Viscon, dan ada beberapa eh, upgrade terbaru ya yang kami sematkan di dalam aplikasi ini gitu. Oke, kita langsung ke server ya. Servernya kan ada di Singapura ini sebenarnya. Jadi kita akan memulai dengan langkah yang paling awal. Jadi kondisinya transaksi tidak ada kemarin, tadi semua proses transaksi saya hapus semua. Jadi saya kosongkan dan saya ingin menjelaskan detailnya dari awal bagaimana aplikasi ini dijalankan begitu. Oke, untuk memulai aplikasi ini, langkah paling awal adalah kita masuk ke halaman admin dulu. Di sana kita akan membuat yang namanya site platform untuk proses transaksi yang berjalan, yang akan dijalankan gitu ya. Jadi tanpa ada site kita tidak akan bisa menjalankan dan tidak bisa melakukan transaksi gitu. Jadi kita langsung saja ke halaman admin. Defaultnya admin, untuk masuk admin cukup tulis dengan username admin dan passwordnya defaultnya adalah 123 sampai 6. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sudah saya create site dengan nama PLTM Cilenca. Kemudian kita bisa membuat site baru lagi dengan nama yang sesuai dengan kita butuhkan, misalkan PLTA Jatiluhur gitu ya. Kemudian kita kasih nama site code. Kita harus mengisi site code-nya juga, karena ini site code nanti ada hubungannya dengan nomor dokumen ya, model nomor dokumen. Jadi formatnya itu mengambil site code, kemudian mengambil type code dan item code itu. Jadi jadi bisa terbentuk nomor dokumen yang unik. Kita kasih nama site code Jatiluhur dengan singkatan JL gitu aja ya. Lalu langkah selanjutnya adalah menekan tombol plus yang ada di pojok kanan atas. Di sini sudah terbentuk dua site, yaitu PLTM Cilenca dan PLTA Jatiluhur. Oke, di dalam record atau data yang sudah terbentuk ini, itu ada beberapa tambahan model yang sudah saya perbarui ini. Jadi modelnya sudah ada salah satu yang upgrade terbaru adalah tabel dari sitecode ini yang saya perbarui. Di dalamnya ada tools, yaitu untuk reset all data, kemudian ada tools lagi, ada 3 tombol di kanannya di setiap record, yaitu tombol update berupa centang, kemudian tombol edit berupa pensil, dan tombol delete berupa tong sampah gitu. Saya jelaskan untuk reset all data. Ini reset all data ini digunakan untuk mereset semua transaksi yang ada di site tersebut. Jadi misalkan saya tekan reset all data di PLTM Cilenca, maka dia akan menghapus semua data transaksi di Cilenca. Ini digunakan ketika kita baru memulai, kemudian uji coba, kemudian banyak data atau record yang sudah kita coba di dalamnya. Lalu kita untuk memulai start dengan transaksi yang sebenarnya, kita bisa mereset ulang. Kita tekan tombol reset all data ini. Disesuaikan dengan nama site-nya ya. Jangan sampai merubah atau mereset di site yang tidak diinginkan. Oke, langkah selanjutnya, proses selanjutnya adalah saya jelaskan yang tiga tombol yang ada di sini. Update berupa centang, kemudian edit berupa pensil, dan tong sampah untuk delete. Jadi kita bisa diberikan akses untuk mengedit nama site dan site code yang kita ingin rubah gitu. Caranya adalah kita tekan tombol edit, maka di atas akan muncul perubahan editor. Jadi kita cukup langsung edit aja di sana, kemudian kita ganti namanya atau kita tambahkan namanya sesuai dengan kebutuhan, Cilenca baru misalkan. Kemudian kita pindah ke code-nya CLB misalkan gitu. Lalu kita tekan tombol update, maka kita sudah merubah PLTM Cilenca, jadi PLTM Cilenca baru. Selanjutnya kita bisa tekan tombol delete kalau kita ingin menghapus. Selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang
menu yang ada di bawah, yaitu bottom menu. Bottom menu ini ada 3 untuk admin ya, logout, kemudian add user, dan account. Oke, saya jelaskan yang account dulu ya. Mengubah password dari admin. Jadi secara default kan adminnya adalah 123456 untuk passwordnya, maka kita bisa mengganti 123456 itu sesuai dengan kita gitu. Dan admin ini hanya hanya boleh dipegang oleh 1 orang. Jadi yang harus dirahasiakan, karena kalau enggak nanti bisa dirubah-rubah. Ya, menu add user ini adalah menu untuk menambahkan user, menambahkan pengguna di setiap site. Ya, pengguna di sini kaitannya dengan owner ya. Nah, ada 3 level yang ada di sana, adalah manager, staff, dan visitor. Visitor ini bagian dari owner juga, tapi nanti di pusat mungkin ya. Levelnya ada 3, yaitu manager, staff, dan visitor. Kemudian site destination adalah site yang kita bentuk tadi di awal. Ya, site yang kita bentuk ini, dia akan otomatis terupdate di sini gitu ya. Jadi kalau kita mengisi 2, membuat 2 ya kita terupdate di sini 2, gitu. 3 ya 3, dan seterusnya begitu. Kita tentukan level manager dulu, misalkan namanya Karno misalkan. karno@gmail.com. Oke, selanjutnya kita tekan tombol plus yang di atas. Nah, dia akan mengupdate record baru dengan ID 74. ID ini sudah di-create otomatis oleh sistem. Jadi kita tidak perlu mengubah-ubah, tidak perlu ini, karena sudah bentuknya unik. Kedua, kemudian kita sudah dari yang kita create dengan email Karno, itu nanti passwordnya akan terkirim ke email yang dimaksud. Jadi email ini selain berfungsi sebagai alamat konfirmasi password, juga sebagai username nanti gitu. Password ini dikirim secara otomatis oleh sistem ke email yang bersangkutan. Jadi dipastikan emailnya tidak boleh berubah, tidak boleh salah maksud saya. Oke. Lalu bagaimana kalau emailnya salah misalkan? Nah, ada 3 tools tombol yang sama dengan di site tadi, tabel site. Itu yaitu update, kemudian edit, dan delete ya. Jadi kita bisa mengubah email yang ada di sini dengan menekan tombol edit. Lalu kita rubah sesuai dengan yang benar gitu. Misalkan Karno Ilyas. Lalu kita tekan tombol cek atau update. Nah, maka nanti email yang ada sudah dibentuk tadi akan dikirim ulang ke alamat email yang baru, yaitu Karno Ilyas gitu ya. Dan ini levelnya adalah manager. Selanjutnya kita bikin level staff. Nama joko@gmail.com. Kita tekan tombol plus. Nah, ini sudah tercreate email joko@gmail, dan passwordnya sudah dikirim dengan level staff. Lalu selanjutnya kita bikin visitor ya, era misalnya. Dia akan dikirim ke alamat email tersebut passwordnya. Jadi demikian untuk proses untuk menambahkan user akses. Jadi ini adalah user akses untuk manager di site PLTM Cileunca. Lalu bagaimana dengan site yang lain? Kita bisa create site yang lain. Misalkan di sini sudah terdaftar PLTA Jatiluhur, maka kita bisa ganti, bisa kita tambahkan manager atau level manager untuk PLTA Jatiluhur ini dengan nama misalkan Rudy. Maka Rudy sini akan menjadi manajer di Jatiluhur. Selanjutnya level staff, misalkan Utomo. Saya asal aja nih ya bikin emailnya. Kita tambahkan plus Tomo. Oh, sebelumnya sudah ada Pelita ya. Jadi ada 2 di sini. Kita delete aja deh yang Pelita.
Di site Jatiluhur sudah ada Pelita, kita delete saja. Oke, kita tetapkan bahwa Utomo saja. Kita bikin satu-satu di masing-masing site ya. Oke, jadi kita sudah membuat akun ya, user access untuk masing-masing dari site yang sudah kita buat. Langkah selanjutnya adalah kita masuk ke sistem ya.